Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4A, 4B, 4C, 4D SD Ihsaniyah Gadjah Mada Kota Tegal, sekolahnya para juara. Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah? Pasti sehat selalu ya. Alhamdulillah. Harusnya mendoakan semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja, masih tetap semangat belajar ya, meski pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan belajarnya masih di rumah, tapi kita tetap berpikir positif ya, bahwa segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPS, muatan pelajaran IPS, masih di tema 1 ya, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Materi IPS kali ini kita akan membahas tentang keragaman. Wah, ini enak ini anak-anak. Membahas tentang makanan daerah. Kemudian membahas tentang rumah adat. Nah, untuk tugasnya anak-anak, nanti kamu buka buku paketmu halaman tadi berapa ya? Sebentar. Halaman 100 berapa? Sebentar ya. Aku tadi sudah persiapan kok. Cuma lupa. Sebentar. Dibuka halaman 134 buku paket. Tugasnya ngapain Pak? Menceritakan pengalaman kalian ketika mencoba salah satu makanan tradisional Indonesia. Ceritakan dalam bentuk tulisan. Nanti anak-anak bisa tulis ya di buku tulis tema. Kemudian setelah selesai difoto dan dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Nanti anak-anak bisa menceritakan kamu makan makanan tersebut di mana? Ya, bersama siapa? Bahan dasarnya apa? Ceritakan. Silakan anak-anak ceritakan dengan bahasamu ya, bahwa Indonesia itu ya tadi terkenal dengan makanan tradisional yang luar biasa, yang kadang dijajakan atau ditawarkan oleh penjual dengan cara berkeliling, bahkan dengan cara yang modern sekarang dengan online ya. Tapi sebelum kalian menulis tugas, simak penjelasan materinya ya. Materinya tentang contoh-contoh keragaman makanan khas daerah ya. Silakan disimak dengan baik dan dengan konsentrasi anak-anak. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Semangat ya. Sekian dulu dari Pak Rosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan belajar muatan IPS. Tema 1, subtema yang ketiga. Sesuai dengan yang kalian lihat di layar, kita akan mempelajari keanekaragaman makanan dan juga rumah adat yang ada di Indonesia. Anak-anak, provinsi yang akan kita pelajari pertama kali yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian mengunjunginya? Kalau kalian pernah mengunjunginya, pasti sudah tahu ya makanan khas dari kota Jogja ini. Ya, yang pertama yaitu gudeg. Gudeg adalah makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur,
tahu, dan sambal goreng krecek. Cita rasa manis dan juga gurih berpadu dengan sempurna. Lalu yang kedua ada geplak. Geplak ini adalah makanan khas dari kota Bantul, Yogyakarta. Geplak ini terbuat dari kelapa parut yang dicampur dengan tepung dan gula. Bentuknya bulat-bulat kecil dan berwarna-warni, sehingga membuat kamu gemas ingin segera memakannya. Berikutnya ada apa ini? Ini namanya adalah bakpia. Bakpia adalah kue berbentuk bulat pipih terbuat dari campuran kacang hijau dan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Untuk saat ini bakpia tidak hanya berasa kacang hijau saja, tetapi ada juga rasa yang lain. Berikutnya ada nasi tiwul. Nasi tiwul adalah makanan khas dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Makanan ini terbuat dari singkong atau ketela kayu. Nasi tiwul ini sempat menjadi makanan pokok orang-orang Gunung Kidul karena di sana memang banyak menghasilkan ketela. Untuk saat ini nasi tiwul menjadi oleh-oleh khas dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan yang terakhir ini ada namanya jadah tempe. Jadah tempe ini adalah makanan khas dari Sleman, Yogyakarta. Jadah tempe terdiri dari dua gabungan makanan, yaitu jadah. Jadah ini adalah makanan yang dibuat dari beras ketan. Lalu ada tempe, tempenya adalah tempe bacem. Rumah ada di Yogyakarta itu ada Joglo dan juga Bangsal Kencono. Dari Yogyakarta kita beralih ke Jawa Tengah. Pernahkah kalian pergi ke Semarang? Ya, kalau pernah pasti kalian akan mengenal makanan ini. Ya, makanan khas dari Jawa Tengah ini banyak terdapat di daerah Semarang. Namanya adalah lumpia. Lumpia terdiri dari lembaran tipis tepung gandum yang dijadikan sebagai pembungkus dengan isian yang umumnya adalah rebung, telur, sayuran segar, daging, ataupun makanan laut. Lalu makanan khas lainnya dari Jawa Tengah yaitu mendoan. Mendoan adalah olahan tempe yang diiris tipis, dicampur dengan tepung dan digoreng setengah matang dengan minyak panas yang banyak dan juga cepat. Untuk rumah adat dari Jawa Tengah sama Yogyakarta yaitu Joglo. Kita lanjutkan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Di provinsi ini ada banyak sekali makanan khasnya. Ya, salah satu di antaranya yaitu nasi pecel. Nasi pecel adalah makanan kombinasi dari berbagai sayuran dan disajikan dengan siraman sambal kacang yang segar dan juga pedas. Selain nasi pecel, ada juga nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas dari daerah Gresik, Jawa Timur. Cirinya, nasinya pulen dan disajikan dengan daun pisang. Lauknya dapat berupa sayatan daging sapi, semur daging, jeroan sapi, sambal petis, dan juga serundeng. Berikutnya dari Jawa Timur juga makanan khasnya yaitu sate. Nah, kalau ini pasti tidak asing lagi ya. Sate adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi ataupun tusukan bambu. Kemudian dipanggang dengan bara arang kayu. Sedangkan untuk rumah adatnya juga sama dengan Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Joglo. Anak-anak, dari Jawa Timur kita loncat ke barat menuju ke Provinsi Jawa Barat.
Jawa Barat ini memiliki beberapa makanan khas ya. Pak Guru akan bahas satu persatu. Yang terkenal yang pertama adalah sego jamblang atau nasi jamblang. Sego jamblang ini adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Ciri khas makanan ini adalah penggunaan daun jati sebagai bungkus nasi. Makanan terkenal lainnya dari Jawa Barat yaitu nasi timbel. Nasi timbel ini sangat populer loh di suku Sunda dan juga di daerah Banten. Makanan ini biasanya dibuat dari beras bagolo, yaitu beras merah campuran yang dimasak dengan bungkus daun pisang. Berikutnya, pernah makan ini pasti ya. Ini namanya adalah, ya betul, ini adalah lotek. Sepintas mirip gado-gado dari Jakarta ya. Ya, lotek adalah makanan yang terdiri dari rebusan sayur segar yang disiram berupa sambal dicampur dengan bumbu kacang. Dan yang tak kalah populer dan kalian pasti pernah mencicipinya, yaitu seblak. Seblak adalah makanan khas Sunda Jawa Barat yang bercita rasa gurih dan pedas, yang terbuat dari kerupuk basah dan juga dicampur dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, daging, dan juga bumbu tertentu. Sedangkan untuk rumah adatnya seperti kalian lihat di gambar, namanya adalah rumah adat Kasepuhan. Anak-anak, dari Pulau Jawa kita beralih ke Pulau Sumatera. Di ujung utara ada Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dari Nangro Aceh Darussalam kita memiliki makanan khas, yaitu makanan khas yang pedas berupa mie Aceh. Mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut. Disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Pernahkah kalian mencicipinya? Untuk rumah adatnya, kalian lihat di gambar. Ya, namanya adalah Rumah Aceh. Dari Aceh, kita bergeser ke selatan. Ada Provinsi Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini kita punya makanan khas yaitu bika Ambon. Iya betul, bika Ambon. Bika Ambon dari Sumatera Utara. Karena kadang orang mengira bika Ambon itu berasal dari Ambon atau Maluku. Bika Ambon adalah panganan khas Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Makanan ini terbuat dari bahan-bahan seperti telur, gula, dan santan. Dan biasanya yang dijual adalah rasa pandan, walaupun ada rasa lainnya, ada rasa durian, keju, dan coklat. Pak Guru yakin kalian pernah menikmatinya. Lalu untuk rumah adatnya, Sumatera ini memiliki beberapa jenis ya. Ya, Pak Guru tampilkan dua. Yang pertama kalian lihat di layar adalah rumah adat Karo. Dan yang ini adalah rumah Bolon. Dari Sumatera Utara kita bergeser ke selatan lagi, kita sampai di Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat ini memiliki makanan khas yang sudah terkenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai di tingkat dunia. Yang pertama yaitu rendang. Rendang adalah olahan daging yang dimasak menggunakan suhu rendah dalam waktu yang lama, menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Rendang ini selama 4 tahun berturut-turut menjadi makanan terenak loh di seluruh dunia. Selain rendang, ada juga sate Padang. Sate Padang ini memakai bahan daging sapi, lidah atau jeroan, dengan bumbu kuah kacang
yang kental ditambahi cabai yang banyak sehingga rasanya pedas. Jika kalian ingin menikmati makanan-makanan itu, kalian bisa pergi ke warung-warung Padang yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk rumah adatnya dari Sumatera Barat, kita punya rumah gadang seperti yang ada pada layar. Bagus kan? Dari Pulau Sumatera kita bergeser ke timur, kita menuju Pulau Sulawesi. Di sana ada Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki makanan khas yang disebut sebagai Coto Makassar. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Coto dihidangkan dalam mangkuk dan dinikmati dengan ketupat dan buras. Buras itu ketupat yang dibungkus daun pisang. Lalu selain coto Makassar, ada yang seger-seger nih. Kalian mungkin pernah mencicipinya, yaitu ada es pisang ijo. Es pisang ijo adalah sejenis makanan khas di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar. Makanan ini terbuat dari bahan utama yaitu pisang yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Maka dari itu mungkin namanya jadi pisang hijau. Terlihat segar ya. Lalu untuk rumah adatnya dari Sulawesi Selatan kita memiliki rumah tongkonan. Anak-anak kelas 4 yang hebat, sampailah kita di pemberhentian terakhir. Kita sampai di Provinsi Maluku. Maluku memiliki makanan khas yang bernama papeda. Papeda adalah olahan dari tepung sagu, di mana sagu ini banyak tumbuh di daerah Maluku. Biasanya disajikan diiringi dengan olahan dari ikan. Untuk rumah adatnya kita punya yang bernama Rumah Bayi Leo. Nah anak-anak, itulah tadi keanekaragaman makanan dan juga rumah adat dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Keanekaragaman itu harus kita syukuri dan wajib kita banggakan. Ya, memang Indonesia adalah negara dengan banyak keberagaman, seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua, yaitu Indonesia. Akhirnya Pak Guru ucapkan selamat belajar di rumah dan juga jangan lupa terus jaga kesehatan.